Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Farah dari Prodigal semester 1. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang paradigma keilmuan, integrasi, kolaborasi, ini semua. Nah, sebenarnya apa sih paradigma keilmuan? Nanti kita belajar bersama yuk. Paradigma keilmuan. Paradigma merupakan worldview untuk menentukan corak perkembangan ilmu, mewarnai cara pandang epistemolog dan tesis metafisika, menentukan terlalu sering baca buku filsafat. Kau mengatasi aku amat hebat. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Paradigma keilmuan merupakan perangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan sekali. Nah, paradigma integrasi kolaborasi. Paradigma integrasi kolaborasi merupakan model paradigma keilmuan yang dibangun Wisnu Temanggung. Nama lain dari integrasi kolaborasi adalah paradigma ketupat ilmu, kolaborasi keilmuan atau collaboration of science atau takatuful ulum. Model paradigma keilmuan ketupat ilmu adalah integrasi kolaborasi yang dikembangkan oleh Bapak Hamidullah Ibda dan kawan-kawan yang sudah tertulis dalam buku Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu, Integrasi Kolaborasi, Collaboration of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu Wisnu Temanggung. Secara filosofi dapat dijelaskan melalui skema anyaman ilmu, collaboration of science, takatuful ulum atau kolaborasi ilmu. Ketiganya memiliki desain yang sama, yaitu sama-sama menggerakkan atau mengembangkan ilmu dan agama secara bersamaan yang luarnya sangat ditentukan oleh metodologi yang dipilih. Ketupat ilmu merupakan bentuk paradigma dengan model integrasi kolaborasi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut collaboration of science, dalam bahasa Arab disebut takatuful ulum yang berarti kolaborasi ilmu. Landasan paradigma integrasi kolaborasi. Yang pertama adalah landasan ontologis. Landasan ontologis utamanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kerangka ontologis selanjutnya dari paradigma ketupat ilmu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja Nahdliyah. Dan sumber ontologis selanjutnya adalah nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyowo. Nah, aliran Tridharma yang dimaksud di sini adalah yang pertama, rumangsa melu indarbeni yang artinya merasa ikut memiliki. Yang kedua adalah wajib melu hanung kepi yang artinya wajib ikut mempertahankan. Dan yang ketiga adalah mulat sriro hangrosowani yang berarti berani bermawas diri. Sumber ontologi yang terakhir adalah nilai-nilai dari at-tawasut, at-ta'azun, at-tasamuh, iktidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar dan uruf. Yang pertama adalah at-tasawut, sikap tengah-tengah. Yang kedua adalah ta'azun, yaitu seimbang dalam segala hal. Yang ketiga tasamuh, yaitu toleransi. Yang keempat iktidal, yaitu tegak lurus. Yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak pada hal kebaikan. Dan yang terakhir yaitu uruf, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Landasan yang kedua yaitu landasan epistemologis.
Dalam mengembangkan kerangka epistemologis dibutuhkan metodologi Islam maupun metodologi Barat. Metodologi Islam terdiri atas 1. Metode rasional, 2. Metode intuitif, dan yang ketiga metode dialogis, 4. Metode komparatif, dan yang kelima metode kritik. Metode Barat yang digunakan yaitu pendekatan atau metode skeptis, metode rasional empiris, dan metode dikotomis. Ditambah pula metode empirisme, rasionalisme, kritisme, fenomenalisme, institusionalisme, dan dialektis. Dalam pengembangan landasan epistemologis paradigma keilmuan ketupat ilmu, yang perlu ditekankan dalam konteks ini adalah objek material dan objek formal dari epistemologis ketupat ilmu itu sendiri. Objek material epistemologis intinya pada pengetahuan tentang paradigma ketupat ilmu itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan tentang ketupat ilmu sendiri. Lanjut, landasan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis dalam konteks ini hakikatnya juga dapat didasarkan dari satu prinsip dasar asmaja, yang kedua nilai-nilai mabadi khairah, yang ketiga nilai-nilai ikhlah nahdliyah, yang keempat nilai-nilai ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyawa. Nah, 3 desain paradigma integrasi kolaborasi. Yang pertama, anyaman ilmu. Anyam menganyam pada intinya rangkaian kegiatan melalui menyusupkan fungsi pada pakan dengan menumpang tindakan bagian-bagian anyaman secara bergantian dan membentuk pola tertentu. Yang kedua adalah collaboration of science. Kolaborasi sendiri digunakan dalam teori sosiologi atau tentang interaksi manusia. Yang ketiga adalah takatuful ulum. Selain anyaman ilmu, collaboration of science, paradigma keilmuan ketupat ilmu dan bahasa Arab juga memiliki epistemologi sendiri. Cara bahasa kolaborasi dalam bahasa Inggris adalah collaboration. Dalam bahasa Indonesia bermakna kerjasama, dalam bahasa Arab kerjasama atau kolaborasi itu adalah at-ta'awun. Filosofi metafora ketupat ilmu. Dari penjelasan-penjelasan di atas, filosofi metafora ketupat ilmu dapat dijabarkan sebagai berikut. Ketupat merupakan lambang kearifan. Janur dari bahasa Arab janur yang artinya telah datang cahaya. Yang ketiga, ketupat termasuk bangun datar. Yang keempat, secara historis 9 sisi ketupat merupakan lambang Wali Songo. Yang kelima, 4 tali yang berada di sisi bawah dan atas dan sisi kanan dan kiri melambangkan 4 mazhab dalam Islam sebagai Mahajul Fikri Aswaj Anafiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Filosofi metafora ketupat ilmu. Yang pertama adalah warna hijau. Pada Islam dan Aswaj Anafiyah merupakan lambang peradaban. Warna hijau setengah tua merupakan representasi pengambilan teks-teks agama. Warna biru muda pada metodologi Islam dan metodologi Barat merupakan kedalaman ilmu yang metode mengembangkan ilmu pengetahuan dari sisi Islam maupun Barat. Warna hijau muda pada 4 sisi, studi Islam dan humalora, politik dan hukum, sains alam dan sains terapan, ekonomi dan teknologi merupakan kesuburan yang didasarkan pada ilmu atau sains dan agama. Warna emas pada 4 tali perisai dari 4 penjuru mata angin yang melambangkan peradaban ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang memiliki Mahajul Fikri Aswaj An-Nadiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Yang keenam, yaitu tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian.
Makna dari ketupat ilmu bukan mengarah pada bentuk ketupat seperti aslinya, namun menegakkan pada filosofi-filosofi yang dibangun dari kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sudah dijabarkan di atas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Pastilah banyak kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.